Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Mingguan. Hari ini Rabu, 17 Mei 2023. Renungan didasarkan dari Injil Yohanes pasal 16, ayat 20 sampai dengan 24. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, pertolongan, dan kuasa-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami menemukan pengharapan, kami menemukan rahmat, dan kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Untuk itu kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan, menjadi kegembiraan, menjadi sukacita, melepaskan kami dari berbagai tekanan hidup, dan membuat kami senantiasa bersukacita dalam kasih dan kemurahan-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami Tuhan melalui kesempurnaan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber sabda kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai dengan 24, demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan pada hari ini Rabu 17 Mei 2023 adalah merampas kegembiraan. Seringkali kita bisa dengan gampang tertawa, ha. Tetapi seringkali pula kita bisa berbalik, kemudian menangis atau bersedih. Sekalipun mungkin kita tidak mengeluarkan kata-kata dan air mata, tetapi hati kita seringkali terluka sehingga kedukaan atau kemudian kesedihan itu melanda diri kita. Saya yakin di antara kita suasana hidupnya demikian. Tidak selalu kemudian kesedihan mengurung tubuh jiwa roh kita. Ada saatnya juga kegembiraan itu terwujud atau diekspresikan. Misalkan bagi kita yang sering nonton televisi, ada acara-acara khusus yang ditayangkan. Bukan hanya sinetron tentang azab dan sengsara saja, yang sepertinya memberikan ancaman dan menakut-nakuti. Tetapi ada juga acara-acara komedi. Dan kita pun menjadi hobi untuk melihatnya. Kita menjadi hobi karena tertarik untuk apa? Salah satunya adalah menemukan gelak tawa, canda, dan merangsang kita untuk gembira. Kita akan mengikuti sampai selesai. Dan yang kita peroleh apa? Tentu ada kesegaran. Lepas dari hal yang seringkali membebani kita. Sekalipun setelah acara tersebut
berakhir kita masih mikir pada hal yang sama. Tapi setidaknya ada kegembiraan yang mengisi ruang batin kita. Dan ini penting untuk kehidupan kita bersama. Supaya apa? Bukan saja mengalihkan dari apa yang sedang membebani kita. Tetapi ada hal yang bisa kita maknai, kita jumpai dari tadi seperti contoh acara komedi atau lainnya. Tentu ada kesegaran. Ada hal yang baru yang kita temukan. Atau pada sudut pandang tertentu. Atau mungkin bisa dimaknai kita sebenarnya bisa mengambil jarak atau bisa keluar dari hal-hal yang memberatkan kita dengan memilih bahwa kita bisa bergembira atau berhak bergembira. Teks yang kita renungkan juga berkaitan dengan kegembiraan. Jelas teks ini menerangkan bahwa ada duka cita yang akan dialami. Seperti di ayat yang ke-20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Tapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita. Duka cita bukan soal saja kehilangan seseorang yang kita kasih. Duka cita menyangkut suasana batin, suasana emosi, suasana pikiran kita, rasa kita, dan semuanya. Yang membuat kita terpuruk, terkurung, terkunci. Seperti kita tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Dalam gambaran kita seperti orang yang tertekan, stres, bahkan depresi. Banyak faktor. Bukan hanya kehilangan sesuatu, tetapi soal tadi, tekanan hidup, pergulatan, pergumulan, dan lain sebagainya. Ini melanda kita semuanya. Bukankah dalam masa pandemi, kita seperti terkurung. Dalam suasana pandemi, kita tidak bebas bergerak. Dan banyak di antara yang jiwanya tertekan. Maka teks ini menjelaskan, duka cita itu mesti bisa dialami oleh setiap orang. Tetapi, kembali di teks ini, menegaskan bahwa bukan hanya duka cita dalam kehidupan, tetapi ada keberhakan. Ada hal yang lain yang juga patut kita rayakan. Apa itu? Kembali di ayat 20. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bukankah kita juga menjadi tahu bahwa hidup ini bukan diisi dengan duka cita saja, tetapi ada sukacita. Persis di acara televisi tadi saya mengatakan, acaranya bukan hanya soal sepak bola, tinju, sinetron azab dan sengsara, atau horor-horor, tidak. Tetapi ada saatnya juga tentang komedi yang membuat sukacita, membuat bergembira. Selalu ada isian-isian yang lain yang membuat televisi itu menarik untuk ditonton. Demikian juga dalam kehidupan kita. Isian hidup kita bukan hanya soal duka cita, pergumulan, dan lain sebagainya. Itu tentu sangat membosankan dan menekan diri kita. Tetapi ada hal yang lain yang Tuhan sediakan dan nyatakan dan taruhkan dalam kehidupan kita, yaitu sukacita. Sukacita yang seperti apa? Di ayat yang 21. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitanya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ya, ketika kita sedang mengalami sesuatu yang berat, tentu kita tidak akan bisa atau berat untuk menemukan kegembiraan itu. Tapi kembali, bahwa tidak selamanya duka cita itu melanda diri kita. Maka kita harus taruhkan pengharapan kita bahwa ada hal yang lain Tuhan sediakan. Ada jalan kehidupan, ada penerang, ada tuntunan, ada pedoman, ada kuasa dan mukjizat yang kita harapkan dari Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan sukacita berkat kepada kita. Maka inilah pesan yang pertama. Sekalipun dalam kondisi yang paling berat yang kita hadapi, pasti ada sukacita dan kegembiraan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Jika Tuhan mengatakan setelah duka cita ada atau berubah menjadi sukacita, menunjukkan bahwa Tuhan berkarya, Tuhan hadir di tengah berbagai pergulatan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Sehingga jika hari ini kita sedang merasa tidak enak, tidak baik-baik saja, raihlah pengharapan sukacita itu. Yang seperti apa? Percayalah
bahwa Tuhan berkuasa, berkehendak, dan Tuhan menyatakan diri, menyatakan berkat, kuasa, dan kemurahan-Nya untuk menolong kita bebas dari setiap tekanan, duka cita, dan apapun itu. Dan Tuhan akan mengubahkan semuanya jadi berkat sukacita yang darinya. Inilah pengharapan yang harus kita pegang. Yang kedua, mari kita perhatikan ayat 22. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Pada pesan yang kedua bahwa Tuhan menjaga betul kehidupan kita. Maka kita harus optimis. Jika kita mengalami beban berat, kita harus meyakinkan diri dengan percaya kepada Tuhan bahwa kita akan mampu selesai dari setiap persoalan yang kita hadapi. Mungkin pertanyaan kapan? Pertanyaan kapan berkaitan dengan kita menginginkan cara instan yang cepat dari setiap persoalan yang kita hadapi. Tetapi teks ini menunjukkan apa? Kita harus menyerahkan pada waktu Tuhan. Kita harus belajar mengenal dengan baik waktunya Tuhan. Entah kapan itu, tapi itu pasti. Sehingga yang harus kita lakukan adalah meneguhkan keyakinan kita untuk terus berharap kepadanya. Dengan percaya bahwa waktu Tuhan akan datang. Dan waktu Tuhan yang akan datang sampai dengan Tuhan memberikan jawab, bukan berarti ketika kita menjalani waktunya Tuhan, sampai dengan jawaban yang Ia berikan, bukan berarti Tuhan melepaskan kita dalam proses waktunya. Oh tidak. Justru ketika kita mulai menyandarkan diri kepada Tuhan, waktu itu juga bekerja dan berjalan dalam kehidupan kita. Waktu yang seperti apa? Kuasa, kasih, dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita. Lihat diri kita masing-masing. Ketika kita mengingat dalam pergumulan yang berat, sampai dengan Tuhan memberikan jawaban, apakah kemudian bisa diartikan Tuhan hadir hanya ketika Dia memberikan jawaban? Oh tidak. Justru Tuhan menguatkan kita, mungkin bahkan pada saat-saat kita sudah lupa tentang Tuhan. Tapi Tuhan hadir kepada kita bersama. Karena apa? Dengan janjinya, Tuhan mengatakan, jangan kemudian kegembiraan kita dirampas. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan itu kepada kita. Untuk itulah, mari jaga setiap keyakinan kita. Jangan kita dirampas oleh hal-hal yang justru mendukakan, hal yang membuat kita sedih sehingga kita kehilangan Tuhan. Jangan sampai pengharapan kita dirampas atas suasana hidup, suasana batin, dan lain sebagainya. Tapi biarlah kegembiraan atau sukacita dan berkat Tuhan terpelihara dalam hidup kita, karena Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari teguhkan pengharapan kita kepadanya, supaya kita menemukan kegembiraan yang sejati yang darinya. Sebagai penutup, di ayat yang ke-23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa dan akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Inilah pengharapan. Dalam tema merampas kegembiraan. Kiranya kita tidak mau dirampas kegembiraan kita. Dengan cara apa? Di ayat 23, bahwa kita harus meminta. Minta yang bagaimana? Minta yang terus-menerus. Doa adalah sebuah proses. Proses yang sudah dan belum. Bahwa Tuhan menjawab kita. Sudah, iya, dengan menguatkan. Belum, ya, menurut waktunya Tuhan. Nanti tepat sesuai dengan apa yang kita mohonkan, Tuhan akan jawab setiap permohonan kita. Maka yang harus kita jaga adalah agar kegembiraan dalam pengharapan itu tidak dirampas oleh situasi hidup kita. Sehingga seperti di ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Artinya apa? Padahal mungkin di antara kita mengatakan, saya sudah terus-menerus memohon, meminta. Kok di teks ini dikatakan belum meminta? Ya, meminta yang dimaksudkan artinya berserah. Berserah kepada cara kerja Tuhan yang menyelamatkan. Bukan meminta, tapi menurut kehendak kita. Tuhan melakukan menurut kehendak kita. Tapi meminta berarti berserah, berproses menurut waktunya Tuhan. Dengan percaya bahwa Tuhan menopang dalam perjalanan proses kita menerima jawaban dari Tuhan.
dan berserah dengan percaya bahwa Tuhan pasti memberikan jawaban yang disebut sukacita. Untuk itu, mari jangan sampai kegembiraan kita dirampas, tapi biarlah sukacita itu penuh dalam kehidupan kita, dalam kondisi apapun. Mintalah, Tuhan akan bekerja dengan caranya menyatakan kegembiraan untuk hidup kita. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Mampukan kami percaya bahwa sukacita, kegembiraan itu Kau anugerahkan. Maka jangan biarkan kami dirampas kegembiraan dan sukacita kami oleh karena berbagai hal yang menekan kami. Mampukan kami terus berserah dan meminta kepada-Mu dalam segala hal menurut waktu-Mu Tuhan. Kami percaya dalam waktu-Mu ada anugerah, berkat dan keselamatan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Karena kami percaya, maka kami serahkan juga Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam keadaan sakit dan pemulihan kesehatan. Nah, keselamatan-Mu bekerja pula atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Wahyu Widarto, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Ibu Hadi Wahyono, Ibu Susilowati. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Maria Simatupang, dan juga beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmi Artini, Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami percaya Tuhan memberkati seluruh jemaat yang keadaan sakit dan pemulihan kesehatan, juga jemaat-Mu yang sudah memasuki masa lansia. Tolonglah mereka, berikan kekuatan, kesegaran, sukacita, kegembiraan, dan berkat-Mu. Khususnya juga bagi warga yang mendampingi atau keluarga yang mendampingi, tolonglah berikan juga kekuatan, kegembiraan, dan biarlah mereka tetap sehat, dan Kau cukupkan dan limpahkan oleh berkat dan kasih serta anugerah-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau yang mengetahui dari setiap tantangan, hambatan, bahkan perasaan-perasaan sedih dalam diri kami yang putus asa, kami yang tertindas, kami yang merasa bahwa kami tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan ekonomi, kami yang kalut, kami yang tidak punya jalan keluar, dan beberapa hal yang tentu saja Engkau ketahui dalam seluruh hidup kami. Biarlah Engkau yang menolong Tuhan, maka kami pasrahkan seluruh kehidupan kami pada rahmat-Mu yang membebaskan. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati kami masing-masing satu persatu. Engkau menolong Tuhan. Mampukan kami bersabar ya Tuhan. Mampukan kami terus berharap kepada-Mu. Demikian juga untuk seluruh anak dan cucu kami, tolonglah ya Tuhan. Dari setiap pekerjaan mereka dan juga pendidikan mereka. Kami percaya Engkau berkati mereka. Khususnya untuk anak-anak kami yang sedang menjalankan ujian kelulusan, baik tingkat SD maupun SMP. Tolonglah mereka Tuhan. Kasih-Mu sempurna, berkat-Mu dinyatakan untuk anak dan cucu kami. Termasuk pada tingkat SMA yang hendak juga mempersiapkan diri masuk dalam perkuliahan. Tolonglah mereka dalam segala hal yang mereka persiapkan. Termasuk juga anak-anak kami yang memutuskan untuk sementara tidak berkuliah karena situasi hidup sehingga harus bekerja. Tolonglah mereka dan kuatkan mereka. Dan kami yakin Tuhan Kau memberikan pekerjaan untuk mereka yang cocok dan pas untuk mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja GKJ Sarimulyo. Tolonglah ya Tuhan, sempurnalah kasih dan berkat-Mu dan kuasa-Mu terjadi, sehingga persekutuan di GKJ Sarimulyo tetap terselenggara oleh karena kasih anugerah dan keselamatan-Mu. Kami percaya juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberikan kesejahteraan dan rahmat. Demikian juga Tuhan untuk perdamaian dunia, tolonglah Tuhan. Kami terus percaya bahwasanya waktu-Mu akan dinyatakan, peperangan antara Rusia dan Ukraina akan berhenti. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya hanya dalam kuasa dan nama-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, kami berserah, bersyukur dan percaya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.